Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam Udara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada saya pribadi, studio kami Radio RAS yang ada di channel Sadam akan melanjutkan sapaan dari salah satu penggemar yang atensinya sudah masuk di meja studio kami. Beliau menuturkan bahwasanya tentang minta dijelaskan dengan adanya sikap rendah diri yang ada di sebuah jawaban bahwa kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak merusak akidah Islamiyah. Untuk saudara Rokib saudara Rokib yang ada di Jakarta Selatan, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Sadam. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seluruh para penggemar, para pendengar di mana saja berada, baik sahabat YouTuber, sahabat media, termasuk sahabat-sahabat yang aktif ikut kajian yang bernamaskan religi, mudah-mudahan siapapun dia yang berusaha belajar ilmu agama, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam segala hal, hajatnya segerakan dikabulkan, yang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga berbahagia bersama keluarga dan diselamatkan dunia akhirat. Kembali kepada pertanyaan saudara Rokib yang ada di Jakarta Selatan dengan adanya sikap rendah diri. Untuk saudara Rokib, mudah-mudahan Anda langsung bisa mengikuti kajian ini. Telah dituturkan di dalam kitab Manaqib bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata bahwa ya Aziz anta wahidun fis samai wa ana wahidun fil ar. Ya Allah, engkaulah zat yang maha esa di langit dan aku yang satu berada di bumi. Lubabul Ma'ani halaman 81. Perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas itu adalah mengandung pengertian yang menunjukkan betapa besar sifat keagungan dan sifat kesempurnaan Allah yang juga maha tinggi, serta sikap dan pribadi diri Syekh yang digambarkan sebagai seorang hamba Allah yang rendah sekali dan hina. Sama sekali ucapan tersebut tidak dimaksud bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani berani menetapkan arah Tuhan berada di langit. Ada sementara orang yang memanggil pengertian bahwa apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu diterima sebagai penetapan arah tertentu bagi Tuhan. Ini terjadi karena cara menyimpulkan ucapan Syekh Abdul Qadir tersebut hanya ditinjau dari segi lahiriahnya, lafaz, ya. Seandainya sebenar pengertian ini, maka lantas bagaimana dengan pengertian daripada firman Allah tersebut dalam surat An'am ayat 3, wa wallahu fis samawati wa fil ar, dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas dijadikan sebagai penetapan arah tertentu bagi Allah maka secara tidak langsung berarti menetapkan firman-firman Allah di atas sebagai dalil menetapkan arah tertentu bagi Allah. Apabila itu benar, maka secara otomatis menjadi rusaklah ayat-ayat Al-Quran. Kalimatnya berbentuk majas seperti di atas itu. Dan
tidak mustahil hal ini membawa akibat terjerumusnya umat ke dalam jurang kesesatan. Adapun pengertian yang mestinya dipahami bahwa ucapan Syekh Abdul Qadir di atas tadi adalah semata-mata bermaksud menunjukkan betapa tinggi dan besarnya kekuasaan Allah, serta betapa rendah, hina, dan doibnya diri Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai hamba Allah. Inilah sikap dan haliyah pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani yang tak asing lagi dikenal sebagai ulama yang arif, amil, dan mukhlis. Jadi kesimpulannya, apabila diikuti semua penjelasan di muka itu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kitab-kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani hasil susunan para ulama dan dibaca oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, terutama di Jawa, di dalam suatu upacara khusus yang dikenal dengan sebutan manaqiban, telah jelas di dalamnya dipakai tata aturan syara yang mulia sebagai landasan, maka oleh karena itu jelas pula tidak merusak akidah Islamiyah. Sudah seyogianya lah hal ini malah terus dihina. Maaf, saya ulang kembali ya. Sudah seyogianya lah hal ini malah terus dibina dan dikembangkan. Demikianlah kesimpulan yang mestinya dipahami oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Islam, khususnya bagi para jamaah manaqiban. Ini ada pesan satu lagi ya, teman daripada saudara Rokib yang ada di Jakarta Selatan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Bung Jepri. Saya panggil Bung Jepri saja ya. Kapan kembali lagi akan meliput ke lokasi seperti dulu lagi dengan tema mengenai pengusiran atau katakanlah seperti mengejar hantu atau semacamnya gitu Bung Jepri. Mohon dijawab Bung Jepri. Terima kasih untuk saudaraku, teman daripada Rokib ya, yang baru saja bertanya tentang masalah rendah diri. Saya punya rencana memang, karena ini masih temanya masih bernamaskan religi, memang tidak ada bedanya, hanya yang membedakan adalah kalau kita tentang membahas al-islami di bidang religi, memang kita fokus ke masalah keilmuan, ilmu agama ya. Tapi kalau kita sudah terjun ke lapangan, katakanlah orang bilang mengejar hantu, ada bilang lagi katanya mengusir hantu dan lain sebagainya. Saya perjelas ya, ini memang banyak beberapa orang minggu kemarin, bahkan sebelumnya juga banyak yang bertanya-tanya kapan lagi meliput adanya tentang masalah dunia lain seperti dulu lagi. Kami akan mengatur schedule-nya ya, karena saat ini memang masih banyak permintaan tentang masalah kajian. Saya akan tuntaskan dulu, akan melihat kondisinya, nanti tinggal mengikuti kapan, tanggal berapa saya akan meliput ya. Karena memang waktu jualah saya harus berbagi waktu agar semua bisa dapat teratasi. Yang pertama demi kepuasan hati para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jagakarsa dan lingkungan sekitarnya maupun di luar di sana. Memang ada beberapa pertanyaan yang semestinya atensinya sudah masuk di meja studio kami. Ada beberapa orang ingin didatengin rumahnya, termasuk kantornya, karena beberapa karyawan memang bukan sekali saja ya, hampir setiap hari selama 1 bulan ada yang kesurupan. Kadang-kadang baru datang, baru di depan
meja kerjanya, tiba-tiba dia tertidur, padahal bukan tidur. Ya itulah salah satu gangguan-gangguan yang ada di lingkupnya. Memang butuh diperhatikan supaya seluruh karyawan-karyawan kantor agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Segala sesuatunya memang perlu dipersiapkan ya untuk dalam pengusiran. Insya Allah untuk saudaraku, terima kasih atas perhatian Anda. Memang kami sudah merancang ya, tinggal nunggu waktunya saja. Insya Allah siapapun dia yang memang aktif mengikuti acara ini akan tahu kapan akan